rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sobat Republika yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Syalabi Ihsan di program Republika Ngaji yang tayang setiap Kamis pukul 8 malam di republika.co.id dan akun YouTube Republika Official yang selalu hadir ke hadapan para Sobat Republika. Untuk tema malam ini kita akan mengulas satu hal yang sangat menarik yang ada kita peringati setiap bulan November, yaitu tema tentang kepahlawanan. Nah, untuk mengulas tema ini, kita akan berbincang dengan narasumber kita yang insya Allah para Sobat Republika sudah familiar dengan beliau. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah dan ukhuwah, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ahmad Syalabi Ihsan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Kiai makin gagah aja nih kelihatannya nih. Gimana? Karena pakai jas. Oh, pakai jas. Iya. Saya nggak pakai jas nih Kiai. Masih hujan Kiai di sana? Masih, ini makanya sekenaknya nih kita pakai jaringannya untuk mengatasi ya low connect-nya. Jadi mudah-mudahan tengah nanti bincang-bincang tidak ada gangguan koneksi ya. Amin, 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 insyaallah. Oke, Pak Kiai, mohon izin sebelum kita mendengarkan tausiah sekaligus materi dari Pak Kiai, kita dari tim Republika Ngaji akan menayangkan satu tayangan tentang tema kita kali ini, yaitu Kiai dan Kepahlawanan. Pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah kini tentara Inggris. Kini kawan kita, kini kawan rakyat Surabaya. Kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Bulan November selalu identik dengan momentum kepahlawanan. Pertempuran 10 November dicatat sejarah tentang gigihnya tekad rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan saat melawan sekutu yang memiliki persenjataan lebih modern. Jika ditilik dari sejarah, Hari Pahlawan tak lepas dari peran Kiai. Jihad 10 November ada berkat resolusi jihad yang dikeluarkan pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Resolusi itu mempertebal semangat. Ya, alhamdulillah. Setelah kita saksikan tayangan singkat tersebut, mungkin kita jadi ngeh gitu betapa Hari Kepahlawanan tidak lepas dari sosok para kiai yang ikut mendoakan dan memberi spirit para, bukan hanya mendoakan dan memberi spirit ya, tapi juga ikut terjun langsung ke medan juang gitu. Nah, untuk kita mendengarkan ulasan lebih lanjut bagaimana peran kiai waktu di Hari Kepahlawanan ketika pertempuran Surabaya waktu 10 November lalu, dan bagaimana Kiai mengaktualisasikan perannya dalam zaman yang serba digital ini. Mari kita dengarkan tausiah dari Romo Kiai Haji Khalil Nafis. Tafadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pendengar Republika dimanapun berada, kita diingatkan baru dengan film itu betapa perjuangan ulama, berjuang secara ilmu dan berjuang secara lapangan, realita, perang beneran. Jadi di lapangan juga turun,
secara keilmuan juga mempersiapkan. Ki Hasyim Asy'ari menunjukkan betapa kuatnya kekiaian ya untuk mempertahankan kemerdekaan pada 22 ya. Saat itu 22 Oktober dan memuncaknya adalah 10 November perlawanan di Surabaya. Jadi pada saat itu 20 sampai 22 Oktober itu Ki Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai untuk membahas permintaan dari Bung Karno tentang Indonesia, apakah negara sudah merdeka dan bagaimana hukum mempertahankan kemerdekaan. Kemudian keluar resolusi jihad. Yang di antara resolusi adalah di antara ketetapannya adalah bahwa bagi umat Islam wajib mempertahankan NKRI, itu fardhu ain bagi radius 94 km. Jadi kayak qasar salat di mazhab Syafi'i. Bagi orang yang berdekatan dari orang yang dari musuh 94 km itu berkewajiban untuk membantunya. Secara umum itu wajib mempertahankan NKRI ini. Itulah yang kemudian menguatkan Timur untuk melawan serangan dari Belanda yang menopang pada kekuatan dari tentara sekutu. Di situ adalah Inggris. Jadi di situ ada menumpang pada NICA, Netherlands Indies ya Society Administration-nya itu mereka melakukan tumpangan NICA-nya itu untuk mereka mengambil kembali karena keputusan PBB itu bagi penjajah-penjajah itu harus mengambil kembali dan tidak bisa diserahkan kepada NKRI. Jadi ketika saat itu dimenangkan oleh Jepang, Jepang tidak lagi bertahan untuk menjajah Indonesia, itu berkewajiban negara-negara penjajah itu untuk mengambil kembali. Gitu. Jadi Indonesia harus mempertahankan hal itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita mempertahankanlah. Kita mempertahankan kemerdekaan itu dengan sekuat mungkin dengan kekuatan yang ada, yaitu berupa bambu runcing. Nah, dari pelajaran ini ada dua hal yang bisa dipetik. Yang pertama adalah bagaimana perjuangan ulama untuk meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Dulu kita kenal Syekh Khotib Al-Makassari, ya. Kita lihat dulu bagaimana beliau itu menjadi musuh Belanda, dibuang ke Sri Lanka. Kemudian di Sri Lanka kayak masih punya pengaruh, dibuang ke Cape Town, ya, ke Afrika Utara. Bagaimana 100 tahun berikutnya, Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika pulang dari Mekah ke Banten, di Tanara itu, mendapat ketekanan dari Belanda, sehingga dia kembali ke Arab Saudi. Tapi dia tidak cukup hanya di situ, dia memberikan gerakan-gerakan yang mempersiapkan murid-muridnya untuk meraih kemerdekaan. Di antara muridnya adalah Ki Hasyim Asy'ari. Di antara muridnya adalah Syekh Ahmad Dahlan, yang Ki Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama 1936. Demikian juga Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 1912 Masehi. Jadi di Mekah tidak diam untuk meraih kemerdekaan. Nah, setelah pulangnya ke sini, kita kenal Syekh Asnawi, ya, Syekh Khotib juga memberikan kader-kadernya, ya, dan pecah seperti halnya perang di beberapa tempat untuk melawan penindasan dan ketidakadilan. Jadi di sini kita bisa mempelajari bagaimana ulama itu berperan aktif turun ke lapangan. Sebagaimana Rasulullah SAW memimpin perang Rasulullah, ya, dan melawan. Apa yang menjadi senjata adalah fatwa. Ya, jadi fatwa. Jadi fatwa itu mulai dulu adalah kekuatan. Ketika ada ketegasan dari fatwa, seperti resolusi jihad, resolusi itu kan ketetapan untuk jihad melawan penjajah yang mau mengambil kembali kemerdekaan kita. Mengatakan itu hukumnya wajib. Wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggal adalah dosa. Kalau mati, mati syahid. Apa kekuatannya? Fatwa. Dari fatwa itulah masyarakat berani mati. Sekarang kita lihat juga vaksin pun juga butuh fatwa kan.
Begitu Ya, juga kita mengerjakan sesuatu. tanpa ada Untuk orang bervaksin butuh fatwa. Orang juga ekonomi syariah butuh fatwa. Jadi kalau fatwa itu mulai dulu tidak mengikat, kecuali dia diikat oleh hukum, tetapi bagi masyarakat secara moral dia mengikat. Jadi mulai dulu adalah kekuatan fatwa. Jadi fatwa itu yang mendorong orang berani mati dan dijamin mati syahid, orang mau. Ya. Jadi kita dalam keadaan tertekan, hidup hina, dijajah, lebih baik mati kita mulia masuk surga. Dari mana tuh yang menjamin surga? Dari fatwa. Itu dua kekuatan. Yang pertama ada kekuatan yang ada pada gerakannya sendiri ulama. Yang kedua adalah keilmuannya ulama. Jadi ulama itu berbeda dengan intelektual. Intelektual itu nggak ada moral untuk melaksanakan keilmuannya. Tidak ada kewajiban, beban moralnya, nggak ada. Yang penting dia berpikir, memberikan pemikiran-pemikiran. Tapi ulama yang dipikirkan itu, yang ditunjukkan itu ketika kebaikan, dia berkewajiban untuk melaksanakan. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menunjukkan tentang cinta NKRI dan peran ulama. Bunyinya begini nih, saya lupa kalau ayatnya ayat berapa, surat apa. Ini lupa, ini ciri-ciri NU begini. Ya, kalau Muhammadiyah itu cepat hafal, surat apa, ayat berapa, itu hafal. Tapi ada di Al-Quran ini, saya nggak ngarang. Ya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Saya lupa surat apa ayat berapa, nanti saya carikan ya. Ini ciri-ciri orang NU. Nah, ayat ini wa maka al mu'min firu kafa. Jadi orang mukmin itu jangan semuanya ke medan perang. Jangan semuanya jadi tentara. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ada kelompok dari kita yang menjadi tafaqquh fid din. Nah, belajar agama. Tapi ketika masyarakat memanggilnya, dia harus turun. Kiai-kiai yang ngajar. Kiai-kiai itu ya mulang bahasa orang Jawa. Tapi ketika lapangan butuh kita turun, ya kita turun. Tapi harus ada di antara kita, anak bangsa ini, yang satu tentara dengan bawa senapan dan senjatanya, ada ulama yang membawa hujah dan argumentasi untuk memberikan jatah. Tapi Hasyim Asy'ari melaksanakan dua-duanya. Ya, turun ke lapangan, dan dia memberikan fatwa bersama dengan para ulama. Jadi falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u. Ia nanti akan mengingatkan kepada kaumnya kalau kita mendapatkan kemenangan. Jadi udah disiapkan, setelah menang nggak cukup kita ngalahin musuh, tapi membangun bangsa itu harus dengan ilmu. La'allahum yahdharun. Barangkali mereka itu bisa jadi ingat dan benar, karena kadang-kadang setelah menang kita jadi salah. Bahkan kita diingatkan dengan perang Uhud ya. Ketika kita ngambil, merasa sudah menang, ngambil ghanimah, kita jadi diserang dari belakang oleh musuh kita. Itu kan harus ada yang ingatkan. Biar kita nanti nggak pulang rebutan ghanimah. Padahal kita perang karena Allah. Tapi kenapa pulang rebutan ghanimah? Nah, ini dalam kontekstualisasi sekarang, itu kita membutuhkan inna hubbal watan minal iman. Cinta negara bagian dari iman. Wa anna hadzal watan yahtaju man yunadhilu bis-sayfi wa man yunadhilu bil hujjati wal burhani. Negara ini harus kita cintai. Dan cara cinta negara ini adalah dengan membelanya. Membela bagi seseorang dengan pedang, dengan senjata, dengan kekuatan. Tetapi pada saat bersamaan kita juga butuh orang yang membela negara dengan argumentasi dan narasi yang meyakinkan cinta negara. Nah, itu katanya Syekh Al-Jazairi, Al-Hijazi, Abdurrahman Al-Hijazi, Muhammad Al-Hijazi. Jadi kita dibutuhkan untuk orang yang membela negara. Dalam konteks sekarang, kita sudah
meyakini bahwa nanti 10 November ini adalah 10 di mana kepahlawanan kita. Hitung-hitungan akal, kita nggak menang bambu runcing kok dengan senapan. Tapi keyakinan itu melampaui batas. Nah, orang-orang yang sudah mungkin kalah, tapi dia merasa akan dapat surga, ya dia turun. Daripada kita hidup hina, miskin, diinjak, sengsara, ya lebih baik mati syahid, insya Allah dijamin Allah. Siapa yang akan menjamin adalah fatwa ulama. La'allahum yahdharun. Jadi yatafaqahu fiddin. Disinilah kita memahami sekarang bahwa di hari kemerdekaan, hari kepahlawanan ini, ayo kita berpikir menjadi pahlawan. Pahlawan itu dirinya jadi korban, orang lain yang menikmati. Jangan sebaliknya, kita jadi pecundang. Orang yang dikorbankan, dirinya yang menikmati, itu pecundang. Dia mungkin merasa menang, tapi tak pernah ada orang yang mengenang. Ya, mungkin dia merasa hebat, ya, tapi dia tidak bermartabat. Jadi tinggal pilihan hidup ini. Mau kita hanya memikirkan diri sendiri, yang menurut kita adalah kenikmatan, sebenarnya tidak nikmat. Memikirkan orang lain yang menurut kita berkorban, tapi ada sebuah kenikmatan. Disinilah kita belajar tentang kepahlawanan kita, bahwa perjuangan Indonesia itu dengan pakai jihad loh. Jangan alergi dengan kata jihad. Ya. Wah, pelajaran agama yang ada jihadnya dihapus. Nanti nggak merdeka Indonesia kalau nggak ada jihadnya. Tapi jangan maknain jihad seperti teroris. Nah, harus tepat. Orang nggak ada Iya, harus gimana? tepat ya. Harus iya, jangan sampai karena ada penyalahgunaan kata jihad, memaknai jihad yang salah, kemudian dihapus kata jihad. Ya. Itu salah. Demikian juga jangan sampai karena kita meraih kemerdekaan dengan jihad, bunuh orang atas nama jihad, itu salah. Maka kita harus menjadi ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Kita harus menjadi ummatan wasatiyatan. Jadi umat yang moderat. Pemaknaannya dari mana? Mulai dari cara kita berpikir memahami teks itu. Jihad itu bisa mulai dari fisik, jiwa, bisa raga, pikiran, dan harta. Jadi bukan, wah kita ini kan juga berupaya jihad. Iya, ada juga yang begitu. Tapi kadang-kadang di panggilan untuk mati, ya harus siap jihad itu. Tapi siapa yang menentukan mati syahid? Ulama. Disitulah kita harus mengerti jihad inilah yang bisa meraih dan mempertahankan kemerdekaan dengan arti karena kita diserang, mempertahankan kecintaan NKRI, kedaulatan kita, disitulah makna dari jihad itu yang benar. Jihad dengan menggunakan fisik kita, senapan kita, senjata kita, pedang kita. Berikutnya ada liyatafaqahu fiddin. Tidak kalah pentingnya juga jihad gimana mempertahankan sekarang dari orang-orang yang menongkrong dari cinta tanah air. Narasi, ya, Ghazwul Fikri, ada proxy war. Orang dibikin tidak cinta pada tanah airnya, dibikin memusuhi negaranya, ya, melepas semua kekayaan kita keluar. Termasuk itu orang pengkhianat, kalau pada saat orang kena penyakit COVID ini, korupsi dan hanya menjual vaksin dan untuk kepentingannya pribadi. Itu pengkhianat. Kenapa? Termasuk orang-orang seperti itu ya Kiai ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengkhianat. Kenapa? Kita harus menolong orang lain kok mengeksploitasi orang lain. Memang uangnya uang pemerintah, tapi dari mana? Itu uang rakyat. Di situ sebenarnya jiwa kepahlawanan itu harus muncul demi kebaikan orang lain, demi kemajuan orang lain, demi kesehatan bangsa ini, demi kemajuan bangsa ini. Kita rela untuk mengorbankan, bukan mengeksploitasi. Karena punya kemampuan bikin kebijakan, kemudian dibikin kebijakan yang menguntungkan pada bisnisnya. Na'udzubillah min dzalik. Siapapun itu, siapapun itu. Jadi saya tidak untuk menuduh siapa-siapa saja, yang di situ dia mengambil bukan haknya,
menetapkan kebijakan itu lebih kepada kepentingan bisnisnya, bukan kesehatan, kemajuan bangsa, disitulah sebenarnya adalah dosanya, kezolimannya. Ya, zalim itu apa? Wat musyai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lah waktunya untuk bela orang kan untuk untung diri sendiri, ya kan, bukan pada tempat, itu zalim. Ya. Jadi zalim itu yang harus disirnakan. Kita membentuk negara itu untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau ada orang zalim harus disingkirkan. Diberikan keadilan setegak-tegaknya ya Kiai. Disitulah kita harus memupuk kepahlawanan kita. Masing-masing anak bangsa ditanya apa yang bisa kita berikan kepada bangsa ini, bukan sebaliknya apa yang bisa kita eksploitasi dari kekayaan negara ini. Baik Pak Kiai, untuk tadi Pak Kiai sempat meng-highlight tentang fatwa gitu, betapa fatwa itu menjadi satu kekuatan, meskipun dia bukan sebuah senjata, tapi fatwa ini juga bisa menjadi sebuah alat keyakinan bagi para santri gitu Pak Kiai ya, dan para pejuang untuk sama-sama berani membela musuh yang dengan persenjataan yang lebih canggih daripada kita gitu Pak Kiai. Nah untuk pada konteks saat ini Pak Kiai, fatwa yang diproduksi oleh para kiai, para ulama-ulama di Majelis Ulama Indonesia dan di berbagai ormas Islam, apakah fatwa itu sudah bisa menggambarkan satu keberpihakan terhadap umat Islam gitu Pak Kiai, dan seberapa jauh urgensi fatwa itu sendiri untuk dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara Pak Kiai? Fatwa itu pendapat orang atau pendapat ulama yang untuk menjawab permasalahan baru yang belum tertuang dalam Al-Quran hadis. Kalau sudah dalam Al-Quran, dalam hadis tidak butuh fatwa. Maka saat itu Indonesia ini sudah bisa menjadi negara yang dibela oleh Muslim, sehingga kematiannya menjadi bagian dari perjuangan. Disitulah ulama yang menetapkan. Karena itu nggak ada secara sharih, secara pasti dari Al-Quran dan hadis. Fatwa itu penting karena selalu kita membutuhkan fatwa. Apakah fatwa individu, fatwa organisasi, atau fatwa negara yang resmi. Fatwa secara pribadi pasti orang meliputi banyak hal yang tidak diketahui, kan tidak semua orang ngaji. 1-2 orang yang alim itu, nggak banyak yang alim. Makanya ilmu agama itu diangkat oleh Allah dengan matinya orang alim. Nah, disitulah orang akan bertanya. Orang menjawab. Jadi kalau Anda bertanya ke saya jawab, itu fatwa. Tapi Anda saja yang bertanya kepada saya. Kalau Anda tanya ke MUI, maka itu fatwa MUI secara organisasi. Kalau Anda bertanya kepada mufti yang resmi di negara, seperti di Malaysia, ya majelis ugamanya, atau seperti di Saudi, ulama yang diangkat sebagai mufti, itu sudah menjadi fatwa negara yang mengikat. Bedanya, kalau fatwa individu adalah orang yang percaya kepada kiai itu, ustadz itu, fatwa organisasi adalah orang yang melingkupi di organisasi atau luar organisasi tapi percaya kepada organisasi, dan dua-duanya tidak mengikat. Artinya tidak ada sanksi kalau nggak ikut. Saya nggak percaya sama fatwa itu, nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang awam, ketika ada pendapat dari orang yang dipercaya, ya pasti dia ngikutin. Tapi andai nggak ngikutin, dosa apa? Nggak dosa. Beda dengan fatwa mufti ulama, mufti negara, dia mengikat. Artinya apa yang dia putuskan sudah mendapat jaminan undang-undang. Kalau sekarang di Indonesia seperti halnya fatwa MUI soal keuangan syariah, itu mengikat. Mau nggak mau harus diikuti. Kalau nggak ikuti, dia dapat sanksi. Itu dasarnya fatwa. Nah, kerangka sekarang para ormas mengeluarkan fatwa, tapi nggak mengikat, termasuk kepada umatnya sendiri. Orang MUI, umat Islam nggak mau ikut MUI, nggak apa-apa. Ya, orang NU yang ngeluarin hasil basul masail, jangankan orang luar NU, orang NU-nya sendiri nggak ngikutin juga nggak ada masalah. Demikian juga majelis tarjihnya Muhammadiyah atau di Dewan Majelis Syuronya umpamanya di Persis, itu nggak ada kewajiban untuk mengikuti. Nggak mengikuti nggak apa-apa. Tapi kalau kita percaya itu kebenaran, kita nggak ikut karena kita percaya benar, itu yang menjadi sanksi, bukan soal fatwanya. Tingkatan orang kan ada tingkat. Iya. Sangat subjektif. Ya, subjektif. Ada kan 3 tingkatan. Ada tingkatan orang
yang pada tingkatan mujtahid, tingkatan yang sudah bisa menggali hukum sendiri dari Al-Quran hadis. Ya nggak usah tanya-tanya, karena dia udah bisa ngambil hukum langsung. Ada yang sifatnya mutabi. Mutabi ini ngikutin pendapat ulama seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, tahu tentang dasarnya, tahu cara metode istinbatnya. Itu mutabi. Orang ini nggak ijtihad tapi tahu ini haram. Kenapa? Ada dalilnya ini, ada ini. Jadi ada reasoningnya. Yang terakhir ada muqallid, orang yang taklid. Ini nggak tahu masalahnya, pokoknya ikut kiai. Kata siapa? Kata Kiai Khalil. Kata siapa? Kata MUI. Jadi dia nggak perlu tahu soal hukumnya apa. Bagaimana, tidak perlu tahu hukum itu dalilnya apa. Nah ini hanya yang penting siapa yang menyampaikan. Semuanya aja ya, Pak Kiai. Iya, percaya sama orang. Kata kiai begini. Kan udah sering kalau di orang awam. Datang kata kiai begini nih, kita disuruh kalau malam Jumatan suruh baca Yasin. Apa dalilnya? Pokoknya kata kiai. Ya. Karena kiai ngomong nggak mungkin sembarangan. Ada dalilnya, iqra'u mautakum Yasin, baca orang mati kalian dengan Yasin. Oh, tapi ada dalil Pak lagi. Umumnya Al-Kahfi, ya udah, yang Al-Kahfi biar orang tenang hidupnya dan diberikan kesejahteraan selama seminggu ke depannya. Jadi nggak ada yang salah. Ya. Hanya karena ada orang muqallid itu tidak diberitahu dalilnya, atau tidak mau tahu dalilnya, atau belum sampai pada mengetahui dalilnya, tapi tahu dari siapa yang membicarakan. Jadi mulai dulu peran fatwa pasti diperlukan. Sepanjang zaman akan diperlukan fatwa, cuman apakah pada tingkat individu, informal, organisasi, setengah formal, atau mufti negara yang itu diformalkan. Ya, subhanallah. Oke, Pak Kiai, alhamdulillah kita sudah dengarkan paparannya, tausiahnya. Ada satu lagi nih Pak Kiai, titipan dari santri ya, untuk melengkapi juga kajian kita pada malam ini. Mungkin nanti akan ditayangkan, nanti mudah-mudahan bisa dijawab Pak Kiai. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Beaksa dari Pondok Pesantren Nurul Khotimah Kuningan, Jawa Barat. Pak Kiai, saya mau nanya, menurut Pak Kiai, bagaimana sih sebagai seorang santri untuk kita menghargai dan melanjutkan perjuangan jasa ulama dan santri terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kita sebagai seorang santri melanjutkan perjuangan para kiai? Ya, sebenarnya kan kita ini sebagai santri adalah orang yang mengikuti ulama. Tetapi demi bahasa tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati, meskipun sudah ulama tetap aja santri. Meskipun sudah kiai tetap aja namanya santri. Kayak orang tua pun Gus gitu, gak dipanggil kiai kan, karena orang kiai udah tua. Kiai sudah mapan keilmuannya, maka dipanggil santri atau Gus, itu sama, bahasa tawadhu sebenarnya. Jadi santri bagaimana bisa meneruskan ulama yang terdahulu? Ikuti saja bagaimana jejak para ulama. Teman-teman yang punya kemampuan fisik, keterampilan strategi, silahkan ke lapangan. Bisa jadi TNI, bisa jadi Polri, bisa jadi politisi, bisa juga jadi birokrat. Bagi teman-teman yang punya daya pikir kreatif, cerdas, ya, dan tidak begitu terampil di lapangan, megang senjata, ya jadi kiai. Nah, kalau bisa dua-duanya, alhamdulillah, pinter juga, alim juga, ahli strategis juga, ya kan, punya kepemimpinan juga, ya silakan. Bisa sampai jadi orang alim dan bisa jadi sebagai apakah politisi, TNI, Polri, dan seterusnya. Jadi hanya ingin meniru kita ini kepada yang terdahulu. Jadi para ulama meniru para tabi'in, tabi'in meniru tabi'in, tabi'in meniru para sahabat, sahabat meniru Rasulullah SAW. Rasulullah dituntun oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayo, kalau masih santri sekarang di pondok pesantren, belajar yang benar. Ya, gali ilmu sedalam-dalamnya, karena modal kita yang paling besar adalah ilmu. Kemudian nanti setelah kita nyantri, silahkan berprofesi masing-masing sesuai dengan hobi dan kompetensinya, dan kita tetap berjuang di jalan Allah. Jadi di tempat masing-masing kita berjuang. Tidak berarti karena jadi dosen itu berarti meneruskan para ulama, jadi kiai, tidak. Jadi Polri pun juga bisa meneruskan titah ulama. Kan dulu kan
tentara-tentara udah langsung mereka yang ikut medan perang, yang ikut perang langsung otomatis dia diberikan simbol negara kan, bisa simbol TNI. Tak. Dulu kan nggak ada rekrutmen, siapa ikut perang ya langsung jadi TNI kan gitu. Laskar Jadi Hizbullah. Laskar Hizbullah, jadi mereka yang mau bergabung, ayo jalan. Gitu. Jadi latihan tuh bisa mengikuti karena pada saat itu ya kita butuhnya adalah keberanian untuk mempertahankan NKRI. Saya pesankan santri-santri belajar yang benar, jangan nakal, ya, yang rajin, jangan pernah malas. Kemudian nanti ketahui apa bakatnya, tentukan jurusannya kalau ke kuliah, kemudian tentukan profesinya, tapi dimanapun isilah kemerdekaan ini dengan dua hal. Yang pertama tentu menjaganya untuk tetap utuh NKRI, kemudian diisinya kemerdekaan itu untuk menjaga kemajuan dan peradaban bangsa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah. Jadi highlightnya walaupun mondok nggak mesti jadi ulama gitu kayak ya. Ya, tidak harus jadi kiai. Kalau ulama Ya, bisa aja, tidak bisa jadi kiai gitu ya. Tapi bisa sesuai dengan bakat dan talenta masing-masing gitu. Ya, banyak sudah yang dari santri jadi jenderal itu udah banyak ya. Di pedagang udah lebih banyak lagi. Jadi politisi banyak lagi gitu kan. Jadi wapres juga ada, jadi presiden juga ada kan gitu. Apalagi sekarang sedang menggalakkan pesantren sedang menggalakkan program kemandirian ya Kiai ya. Jadi untuk entrepreneurship itu semakin digenjot ya Pak Kiai. Ya kan memang dulu nggak usah karena sekarang, mulai dulu ya mandiri pesantren itu. Jadi bukan baru. Cuman mulai dulu oleh pemerintah dicuekin. Sekarang udah karena banyak alumni-alumni yang sudah jadi di pemerintahan ini otomatis dia noleh kepada pondoknya masing-masing. Kalau dia jadi menteri, umpamanya menteri agama dari santri, pasti noleh pada pesantren. Menteri Menteri Pertanian kalau dari santri pasti noleh bagaimana mengembangkan dari pesantren. Menteri Ketenagakerjaan kalau dari alumni pesantren pasti memikirkan tentang bagaimana mengembangkan pesantren. Tapi pada dasarnya pendidikan yang paling mandiri pesantren. Ada kiai, kemudian murid-muridnya datang mau belajar. Kemudian karena tidak bisa pulang pergi jauh, oleh kiai dibikin pemondokan. Maka disebut duduk pondok pesantren, pondoknya para santri. Jadi sebelum ada boarding school itu udah ada boarding duluan, cuman dulu itu bukan boarding, dinding. Dulu kan bisa pakai bambu, apalah yang penting orang bisa tidur gitu, tidak harus mewah dan sekaligus menjadi menempa ya kepemimpinannya, kesederhanaan, survivalnya itu ditempa di pesantren. Jadi bukan hanya ilmu agama di pesantren, sudah sekaligus ilmu kehidupan. Maka alumni pesantren untuk jadi TNI itu latihan-latihan di barak bukan hal yang baru. Di pesantren juga kayak gitu, tidur di luar, sekenanya tidur, mereka udah tangguh dan tahan. Dan itu mandiri, tidak difasilitasi oleh bapak ibunya. Pesantren pun juga melepas agar mereka berlaku mandiri. Baik, alhamdulillah Kiai, kita semakin banyak dapat ilmu, dapat keberkahan, dapat pemahaman yang lebih baik Kiai atas tausiah dan ilmu yang Kiai berikan. Tadi ada beberapa hal yang bisa kita highlight kembali bahwa kepahlawanan itu harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing gitu. Jangan kita harus jadi pemenang, harus jadi pahlawan, harus memikirkan orang banyak, jangan malah jadi pecundang. Dan sebelum kita tutup acara ini, mungkin Pak Kiai bisa untuk lebih afdol gitu Kiai ya, lebih membawa berkah pada Republika Ngaji, mungkin bisa melanjutkan doa mungkin Pak Kiai untuk kita semua, untuk bangsa ini dan untuk para sahabat Republika Ngaji, para sahabat Republika Ngaji. Halo Kiai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alu lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi memberi dampak pada banyak pihak. Kita tidak lagi bisa beraktivitas normal seperti hari-hari yang lalu. Mobilitas kita harus dibatasi. Interaksi antar kita pun harus dilakukan dengan tetap menjaga jarak. Kehidupan ekonomi pun melambat. Bahkan, tak sedikit di antara kita yang kegiatan ekonominya benar-benar berhenti. Kami sadari bahwa semua ini terjadi agar kita menjadi saling peduli dan saling melindungi. Semboyan gotong royong tak lagi bisa hanya menjadi kata-kata manis di ujung lidah. Gemakan optimisme dan terus kumandangkan paragraf-paragraf kebaikan.